Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, alhamdulillah, senantiasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Ta'ala berikan. Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umat yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barokah ini, insyaallah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul As-Salasah, buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala anhu, yang mana sekarang kita telah sampai pada pembahasan yang ketiga mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang prioritas dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana ini adalah dakwah dari nabi-nabi yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu diangkat menjadi Rasul, Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada beliau surah Al-Mudaththir. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah engkau dan berikanlah inzar, peringatan tentang bahayanya kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala maka besarkanlah dia, ta'zim, muliakanlah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu dengan mentauhidkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah Ta'ala adalah dengan tauhid. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah dia. Dan dijelaskan oleh para mufassirin yang dimaksud dengan thiyab di sini adalah ibadah kalian, dan yang disucikan adalah sucikanlah ibadah kalian dari segala macam bentuk
kesyirikan. Kemudian pada ayat yang selanjutnya Allah Taala berfirman, warrujza fahjur. Jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Ar-rujza, hendaklah kalian tinggalkan. Hendaklah kalian tinggalkan ar-rujza. Apa yang dimaksud dengan ar-rujza? Dan apa hubungan antara ayat ini dengan dakwah Nabi Muhammad SAW? Dijelaskan oleh para ulama, ar-rujza ay al-asnam. Yang dimaksud dengan ar-rujza yaitu adalah al-asnam atau patung-patung atau berhala. Warrujza fahjur, maka berhala-berhala itu tinggalkanlah. Jauhi oleh kalian berhala-berhala. Inilah perintah dari Allah Taala. Setelah Allah Taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bangkit, qum fa'anzir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur. Dan berhala hendaklah engkau menjauhinya. Apa yang dimaksud dengan menjauhi berhala di sini? Yang dimaksud dengan menjauhi berhala atau hajru ar-rujz wa hajruha, yang pertama adalah tarkuha, yaitu meninggalkannya. Tinggalkanlah berhala-berhala tersebut. Jangan kalian mendekati berhala-berhala tersebut. Berhala yang dijadikan tandingan bagi Allah Taala. Berhala-berhala yang mereka serahkan ibadah kepada berhala tersebut. Jangan kalian pernah mendekatinya. Tarkuha, tinggalkanlah dia, tinggalkanlah berhala-berhala itu, jangan kalian mendekatinya. Wa ahliha, dan jangan kalian dekati orang-orang yang menyembah berhala tadi. Ini yang pertama adalah meninggalkan berhala tersebut. Yang kedua adalah meninggalkan ahliha. Siapa ahlinya? Ahli-ahli berhala ini adalah orang-orang yang menjadikan berhala ini Tuhan selain Allah Taala, yang dia serahkan ibadahnya kepada Allah, dia serahkan juga ibadahnya kepada berhala-berhala tersebut. Tarkuha wa ahliha, tinggalkanlah berhala ini dan tinggalkan berhala dan orang-orang yang menyembah berhala tadi. Jadi yang dimaksud dengan warrujza fahjur bukan hanya berlepas diri dari berhalanya saja, bukan hanya menjauhi dari berhala saja, bukan,
Akan tetapi jauhi juga orang-orang yang menyembah berhala tersebut. Dan masuklah di sini, jauhilah orang-orang yang menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang yang kurang ajar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak memenuhi hak Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang dia beribadah kepada Allah, beribadah juga dengan selain Allah. Warrujza fahjur. Jauhilah berhala ini dan orang-orang yang menyembah berhala tadi, orang-orang yang menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka masuk dalam kategori ayat ini, jamaah rahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, masuk dalam maknanya warrujza fahjur adalah berlepas diri dan tidak bermesra-mesraan dengan orang-orang yang menyembah berhala. Tidak bersenang-senang dengan mereka, berloyalitas dengan mereka, tidak menjadikan mereka teman-teman dekat. Meninggalkan berhala dan meninggalkan orang-orang yang berkaitan dengan berhala ini, yang dia menyembah berhala tadi. Ini perintah Allah Taala kepada Nabi SAW. Ini Allah Ta'ala perintahkan pula kepada orang-orang yang beriman. Warrujza fahjur. Jauhilah berhala dan orang-orang kufar tersebut. Jangan kalian jadikan orang-orang kufar ini sebagai teman-teman dekat kalian. Tidak ada cinta antara orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala, orang-orang yang mensucikan Allah Ta'ala, membesarkan Allah Ta'ala, dengan orang-orang yang menghinakan Allah, yang tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-22, Allah Ta'ala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Rabbuna azza wa jalla mengatakan, la tajidu qauman, tidak akan pernah engkau dapati suatu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yuwadduna man haddallaha wa rasulahu, yang mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin dia mencintai orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Kalau benar cintanya kepada Allah Taala, kalau benar imannya kepada Allah Taala, benar dia iman kepada hari akhir, tidak mungkin dia mencintai orang-orang yang menjadi musuh Allah dan menjadi musuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin. Allah Ta'ala yang maha mengetahui isi hati manusia yang mengatakan, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka orang-orang kufar itu adalah bapak-bapak mereka sendiri, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka,
au ashiratahum, ataupun keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka adalah orang-orang yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah tuliskan di dalam hatinya keimanan. Ini orang-orang yang benar imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ayyadahum biruhim minhu. Dan Allah Ta'ala telah menguatkan mereka. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan mereka adalah orang-orang yang nanti Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala. Ulaika hizbullah. Mereka ini adalah hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah hizbullah ini adalah golongan yang beruntung. Maka ini adalah orang-orang yang benar cintanya kepada Allah Ta'ala, benar imannya kepada Allah. Apa cirinya? Tidak ada rasa cintanya kepada orang-orang yang memusuhi Allah, orang-orang yang memusuhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dia jadikan cintanya yang paling utama, yang paling tinggi, yang paling besar adalah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Ta'ala. Dia jadikan cintanya yang besar adalah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak mungkin orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kemudian bisa mencintai orang-orang yang kurang ajar kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berikan ilustrasi. Setiap anak pasti cinta kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Kemudian ada temannya, dia memiliki teman. Yang temannya ini dengan tidak sopan mengatakan yang tidak kepada ibunya. Dia katakan, ibu kamu itu adalah seorang pelacur, orang yang tidak bermartabat. Ayah kamu itu adalah seorang pemalas, orang yang buruk, orang yang jelek. Mengatakan tidak tentang orang tua kita, orang tua yang dari kecil telah merawat kita sampai kita besar. Dia mengatakan seperti itu tentang kedua orang tua kita. Mungkinkah kita menjadikan orang ini sebagai teman kita? Mungkinkah kita jadikan dia sebagai sahabat kita, sebagai orang yang kita cintai, sebagai sahabat dekat kita? Maka jawabannya mustahil, tidak mungkin bagi orang yang masih memiliki akal dan perasaan. Orang yang masih lurus fitrahnya tidak mungkin. Yang ada, jangankan jadi teman, kalau ketemu habis dia saya bantai. Naik darah mendengarnya. Kenapa? Ini orang tua kita ini. Orang tua, ibu dan bapak kita yang sangat kita cintai, yang sangat berjasa kepada kita, dibicarakan seperti ini. Lalu bagaimana dengan Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala, alladzi khalaqana, yang Allah ini yang telah menciptakan kita, wa razaqana, yang memberikan kepada kita rezeki tiap hari. Allah yang memberikan kita makan, Allah yang memberikan kita minum, Allah yang memberikan kita udara, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bapak kita, ibu kita. Kemudian mereka katakan Allah memiliki anak. Mereka katakan yang tidak tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka katakan tangan Allah terbelenggu. Mereka katakan tidak tentang Allah.
Begitu juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat berjasa kepada kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah dari Allah Taala, mengajarkan kepada kita agama Islam, mengeluarkan manusia dari masa kejahilan kepada agama Islam, syariat Allah yang terang benderang. Nabi yang sangat berjasa kepada kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada anaknya, dan kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena jasa Nabi yang sangat teramat besar. Pantas kita berikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta yang kita berikan kepada ayah dan ibu kita. Karena kalau tidak dengan ajaran yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu kita berada di atas kebodohan, berada di atas kesesatan, berada di atas kesyirikan. Maka teramat besar jasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat berjasa kepada kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diejek-ejek sama mereka. Bahkan mereka ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita jadikan orang seperti ini menjadi teman-teman dekat kita? Menjadi orang yang kita berloyalitas dengannya? Jawabannya tidak, mustahil, tidak mungkin. Naam, kalau untuk muamalah silakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan orang-orang kufar, tapi untuk menjadikan teman dekat, menjadikan kekasih, menjadikan sahabat, ini adalah sesuatu yang berbeda. Warrujza fahjur. Maka patung-patung, berhala, dan orang-orang yang menyembahinya jauhilah. Jangan jadikan dia teman-teman dekat kalian. Wal bara'atu minha wa ahliha, yaitu kita berlepas diri dari berhala tersebut dan orang-orang yang menyembahnya. Kita berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kufar. Maka di sini harus ada bara', kata mereka. Harus ada apa? Bara', berlepas diri, meninggalkan. Wal bara'atu minha, kita harus berlepas diri darinya, tidak ada hubungan dengan ar-rujz ini, dengan patung ini, tidak ada kita hubungan sama sekali. War-rujza fahjur, jauhi semuanya yang berkaitan dengan patung-patung ini, kita jauhi, baik itu patungnya ataupun orang-orang yang berkaitan dengan patung-patung ini. Ini perintah Allah Taala. Baik itu dalam amalan zahir ataupun dalam amalan batin. Tidak ada cinta dengan mereka. Ini adalah amalan batin, berlepas diri dengan mereka, amalan batin. Amalan zahir, kita tidak berkasih sayang dengan mereka. Tidak menjadikan mereka teman-teman dekat kita, sahabat-sahabat kita. Walaupun tetap kita harus bermuamalah ya dengan orang-orang kafir dengan muamalah yang baik. Ya muamalah. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Ya rahmatan alamin. Ya, jangan sampai salah. Oh ini dengan orang kafir, tidak ada cinta dengan orang kafir. Kemudian bermuamalah dengan orang kufar, dia berlaku curang. Utang dengan orang kafir tidak dibayar. Tetangganya yang kafir tidak mau ditegur. Ini salah, bukan seperti itu. Ya, jangan sampai salah dalam memahami.
Yang dimaksud warujza fahjur, berlepas diri dari berhala dan orang-orang yang menyembahnya adalah tidak ada cinta, tidak ada loyalitas dengan mereka. Kemudian makna yang ketiga dari warujza fahjur adalah wa adawatuha wa ahliha. Yang pertama adalah tarkuha, yaitu kita meninggalkan berhala ini. Yang kedua, meninggalkan ahluha, orang-orang yang menyembah berhala ini. Yang ketiga, wa adawatuha wa ahliha. Makna warujza fahjur yang ketiga adalah kita harus memerangi, kita harus memusuhi berhala ini dan ahliha, orang-orang yang menyembahnya. Kita harus jadikan mereka sebagai musuh. Bukan hanya tidak boleh berteman dekat dengannya, tidak boleh berkasih sayang, tapi kita harus tanamkan kebencian, permusuhan dengan kesyirikan kepada Allah Taala. Tapi kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Yang ketiga dari makna warujza fahjur adalah kita harus memerangi atau memusuhi dan menjadikan berhala-berhala tadi dan orang-orang yang menyembahnya sebagai musuh. Tidak ada cinta dengan kekufuran dan pelaku kekufuran tersebut. Bahkan kita harus memusuhinya, memusuhi kekufuran. Tentu memusuhi di sini adalah memusuhi sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan memusuhi dengan hawa nafsu, bukan. Sesuai dengan koridor agama Islam yang merupakan rahmatan lil alamin ini. Bukan berarti sewaktu dikatakan kita harus memusuhi kekufuran dan orang-orang kafir, maka ketemu orang kafir langsung dipukul, langsung dibunuh, langsung dibom. Ini salah. Ini bukan ajaran Islam seperti ini. Karena nanti orang-orang kafir ada tingkatan, ada jenis-jenisnya. Makanya nanti dalam jihad ada hukum-hukum yang harus difahami, ada tahapan-tahapannya, ada syariatnya. Jihad yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Ini yang pertama harus dilakukan oleh kaum muslimin. Dia berjihad melawan hawa nafsunya. Mau belajar, malas. Ya, hawa nafsu harus dikalahkan. Mau bangun, sholat malam, malas. Ya, hawa nafsu harus dilawan, dikalahkan. Mau belajar, malas. Enaknya tidur.
nggak semangat menuntut ilmu. Ini hawa nafsu harus dikalahkan. Mau berbakti kepada kedua orang tua berat, susah. Mau puasa susah. Mau sholat, mau sedekah, mau membaca Al-Quran. Ini semua butuh mujahadah, butuh perjuangan. Ini tingkat jihad yang pertama. Kita harus mengalahkan hawa nafsu kita terlebih dahulu. Agar setelahnya, sewaktu kita masuk pada tahapan yang berikutnya dari tahapan jihad, kita dapat memahami jihad seperti apa yang diinginkan oleh Allah Taala. Kita dapat mengetahui apa hadaf dan tujuan dari jihad ini. Bukan karena hawa nafsu kita. Makanya jamaah rahmati Allah Taala, jika kita perhatikan dalil-dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, kemudian keterangan para ulama, kita akan dapati jihad dalam Islam bukan jihad untuk merebut tanah seseorang, bukan. Mengambil tanah suatu negara, bukan. Mengambil harta mereka, bukan. Bukan untuk membunuh orang-orang kafir, itu bukan tujuan jihad, bukan. Akan tapi apa? Tujuan jihad adalah agar kalimatullah iyal ulia, agar hanya Allah Taala yang diibadahi, agar manusia mensucikan Allah Taala, agar tidak berlaku kurang ajar kepada Allah Taala. Jihad agar apa? Agar mereka selamat dari neraka Allah, agar mereka masuk ke dalam surga Allah. Bukan seperti apa yang dikira oleh orang-orang jahil. Jihad dengan semangat apa? Ingin membantai, membunuh orang. Bukan seperti itu. Ini harus difahami. Ini adalah tingkatan jihad yang kedua. Setelah jihad melawan hawa nafsu, yang kedua kata para ulama adalah jihad melawan orang-orang yang sombong. Siapa orang-orang yang sombong ini? Yaitu orang-orang yang tidak mau mentauhidkan Allah. Orang-orang yang tidak mau menyerahkan ibadahnya untuk Allah semata. Mereka adalah orang-orang yang sombong. Ini yang diperangi. Ini yang diperangi dalam Islam. Inilah tadi warrujza fahjur, memerangi berhala, kesyirikan, kekufuran, dan pelaku kesyirikan dan kekufuran tersebut. Agar apa? Agar kesyirikan hilang di atas muka bumi dan hanya Allah Taala satu-satunya yang diibadahi sebagaimana mestinya. Sebagaimana awalnya seperti itu. Allah Ta'ala ciptakan Nabi Adam, tauhid kepada Allah Taala. Anaknya Nabi Adam semua mentauhidkan Allah. Sampai 10 generasi baru ada kesyirikan. Nah, kesyirikan inilah yang kita perangi agar apa? Agar kembali tauhid. Kembali kepada hakikat dari ibadah yang sesungguhnya, yaitu mengesahkan Allah Taala. Oleh sebab itu Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 39, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka, kata Allah Taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Sampai apa? Sampai tidak ada fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Para mufassirin menjelaskan yang dimaksud fitnah di sini adalah kesyirikan. Perangilah mereka agar tidak ada kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan jadilah agama ini semuanya secara keseluruhan
hanya untuk Allah Ta'ala semata. Nggak ada lagi kesyirikan. Ini tujuan dari jihad tadi. Tujuan dari memerangi kekufuran yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ini jihad yang hakiki, agar manusia kembali mentauhidkan Allah, agar orang-orang yang beriman dapat mentauhidkan Allah, dapat beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana mestinya. Ini orang-orang kufar. Mereka tidak beradab dengan Allah, durhaka kepada Allah Ta'ala. Kemudian selain itu juga mereka menghalang-halangi hamba-hamba Allah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Makanya harus diperangi yang seperti ini. Agar apa? Agar manusia mentauhidkan Allah Ta'ala. Ya, ini adalah makna-makna yang terkandung dalam kalimat warujza fahjur tadi. Ya. Hajar. Ya. Warujza fahjur, yang mana dari hajar adalah di dalamnya terdapat pemboikotan, kebencian dalam hati, kebencian dalam diri, menjadikan sebagai musuh, ditinggalkan, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Ya, maka tidak sepantasnya bagi orang-orang yang beriman, ya ini terdapat pada dirinya cinta kasih dengan orang-orang kufar tadi. Apalagi tadi sampai menjadikan orang-orang dekat berloyalitas dengannya, maka tidak sepantasnya. Karena kita diperintahkan untuk apa? Warujza fahjur. Dan ini adalah kaitan dari ayat ini ya dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, serta kelima. Ternyata isinya semua adalah tentang tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah misi utama dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita lihat berapa lama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwakan tauhid ini. Berapa lama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah tauhid di Mekah? Apakah 5 menit? Apakah 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah tauhid di Mekah 10 tahun. 10 tahun hanya apa? Hanya mengajak manusia mendakwakan tauhid kepada Allah Ta'ala. Dan berat dakwah tauhid ini. Bukan perkara yang mudah. Setelah 10 tahun dakwah tauhid, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit. Baru ada perintah untuk sholat. Tapi 10 tahun dakwah apa? Dakwah tauhid. Mengajak manusia mengesahkan Allah, membersihkan mereka dari praktek kesyirikan, menyampaikan hujah kepada manusia. Ini perkara yang paling penting dalam dakwah, yang banyak pada hari ini diremehkan oleh manusia, dianggap enteng. Oh, udah dakwah itu cukup hanya 5 menit saja, cukup hanya 1 pekan saja, cukup hanya 1 tahun saja. Yang penting itu politik katanya, yang penting ekonomi. Lah, tauhid yang paling utama. Adalah suatu kesalahan sewaktu seorang menganggap dakwah tauhid ini adalah dakwah yang sepele, dakwah yang mudah, yang gampang. Maka Nabi SAW 10 tahun mendakwahkan tauhid di Makkah ini. Ya, di sini muallif rahimahullah ingin menyampaikan ternyata dakwah Nabi SAW, dakwah Nabi Muhammad SAW adalah dakwah kepada tauhid. Dan ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, bukan waktu yang singkat. Muallif mengatakan akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhidi wa ba'da al-'asri urija bihi ila sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam
mendakwakan tauhid ini selama 10 tahun lamanya. Barulah setelah 10 tahun Allah Tabaraka wa Ta'ala mengangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian barulah di sana Allah Ta'ala perintahkan untuk sholat. Ya, maksud dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah sebagaimana yang ditunjukkan dalam surah Al-Mudassir, beliau dakwahkan perintah Allah Taala tentang tauhid, menjauhkan kesyirikan. Maka beliau tegakkan dakwahnya sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Di awal-awal beliau sallallahu alaihi wasallam diutus, diperintahkan untuk dakwah. Beliau menjalankan perintah Allah Taala berdakwah dengan tauhid, berusaha untuk membersihkan manusia dari segala macam bentuk kesyirikan, menjelaskan tentang bagaimana tauhid, bagaimana kesyirikan. Yang mana awalnya kota Mekah, di dalamnya banyak sekali terdapat praktek kesyirikan, banyak sekali terdapat berhala-berhala. Orang-orang kufar di mana-mana menyekutukan Allah Taala di mana-mana. Alhamdulillah, dengan taufik dari Allah Taala, Rasulullah SAW dakwahkan tauhid, satu persatu mengenal tauhid, satu persatu manusia meninggalkan kesyirikan. Pada saat kita sampaikan dakwah tauhid, satu orang mengenal tauhid, maka pada saat itu juga berarti telah berkurang satu pelaku kesyirikan. 2 orang kita dakwahkan, kita sampaikan dakwah tauhid pada manusia. Ada lagi orang yang mendapatkan hidayah, kenal dia tauhid pada Allah, tahu dia bahaya syirik, maka 1 orang lagi meninggalkan kesyirikan. Terus 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dengan rahmat dari Allah Taala, jadilah kampung tersebut kampung yang mentauhidkan Allah Taala. Syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Tidak mesti sekali ceramah langsung bersih semuanya dari kesyirikan, langsung faham semua lah. Sabar. Mengapa para nabi dan rasul diperintahkan oleh Allah untuk memulai dakwahnya dengan tauhid? Banyak hikmah kata para ulama yang ada di balik dimulainya dakwah dengan tauhid ini. Yang pertama adalah tauhid merupakan modal untuk masuk ke dalam surga. Kalau tidak ada tauhid, tidak akan masuk surga. Walaupun dia sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia membaca Al-Quran, dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau dia sekutukan Allah Taala, Allah haramkan baginya surga. Allah Ta'ala berfirman, innahu man yusrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sungguh siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah haramkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Allah haramkan surga. Kalau tidak ada tauhid, tidak ada manfaat sholatnya, tidak ada manfaat puasanya, tidak ada manfaat baktinya dengan orang tuanya, kalau dia menyekutukan Allah Ta'ala. Maka yang pertama harus tauhid kepada Allah Ta'ala. Makanya para ulama kabarkan tauhid ini bagaikan tiket. Tiket apa? Tiket untuk masuk ke dalam surga. Kalau tidak ada tiket ini, udah tidak bisa masuk ke dalam surga. Haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga. Tidak ada tiketnya. Walaupun bawa bekal banyak, bawa bekal sholat, puasa, zakat, haji, umroh, birrul walidain, baca Quran, banyak bekalnya, tidak punya tiket, maka tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Karena surga hanya untuk orang-orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Tidak mentauhidkan Allah, maka tidak memiliki tiket untuk masuk ke dalam surga.
Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya, barang siapa yang dia mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Man laqiyallah yusrik bihi syai'an dakhala an-nar wa man laqiyahu la yusrik bihi syai'an dakhala al-jannah. Barang siapa yang menemui Allah Taala membawa dosa syirik, maka dia akan masuk dalam neraka. Dan barang siapa yang menemui Allah dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini adalah tiket surga, yaitu tauhid. Kemudian yang kedua, mengapa para nabi dan rasul mendakwahkan tauhid? Karena tauhid merupakan sebab diampunkan segala macam bentuk dosa. Jika dia menghadap Allah Taala membawa banyak sekali dosa, berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan, dia bawa menghadap Allah Taala, dan betapa banyak dalil yang menjelaskan terkait dengan keutamaan yang datang menghadap Allah dengan tauhid, maka dosa yang besar dihapuskan oleh Allah Taala, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Taala mengatakan, ya ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabihal maghfirah. Wahai anak Adam, jika engkau mendatangiku membawa dosa sebesar bumi, kata Allah Taala, sebesar bumi bawa dosa, akan tapi engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun juga, maka aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar bumi pula. Subhanallah. Sarannya apa? Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Makanya orang yang mentauhidkan Allah, dihapuskan oleh Allah Taala dosa-dosanya. La taituka biqurabihal maghfirah. Makanya para nabi dan rasul semangat mendakwahkan tauhid. Manusia adalah makhluk yang lemah, sangat gampang jatuh kepada kemaksiatan, jatuh melakukan perbuatan dosa. Ada yang jatuh pada memakan riba, jatuh pada dosa ghibah, bahkan jatuh pada berzina, durhaka kepada orang tua, mencuri, dosa demi dosa, maksiat demi maksiat. Tapi ketika dia menghadap Allah, membawa tauhid, dia tidak sekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun juga, bekal tauhid yang dia jadikan dirinya untuk menghadap Allah Taala, maka besar harapan dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Taala dengan sebab tauhid yang ada pada dirinya tadi. Subhanallah. Inilah kenapa dakwah tauhid teramat sangat utama. Taib, ana rasa ini saja yang dapat ana sampaikan pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi ana pribadi dan bagi antum dan antum semuanya. Apa yang benar datang dari Allah Taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita mohon kepada Allah Taala Rabbul Arsyil Azim, bi asmaul husna wa sifatil ulya, agar Allah Taala berikan kepada kita istiqomahan di atas agama Islam, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Taala matikan kita dalam keadaan mentauhidkan Allah Taala. Kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan akhir kalam kita adalah la ilaha illallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.